Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, bersyukur kepada Tuhan pada hari ini. Di dalam video ini kita akan bersama-sama menikmati kembali renungan firman Tuhan dari sesi pembinaan. Ya, kita bersyukur bahwa gereja kita tidak pernah berhenti untuk memfasilitasi para jemaat Tuhan untuk boleh terus mendengarkan firman Tuhan. Tujuannya tentu adalah untuk kebaikan para jemaat sendiri. Supaya setiap dari kita itu tidak hanya menjadi orang Kristen atau orang yang hanya ikut-ikutan percaya kepada Tuhan. Tetapi menjadi orang-orang yang benar-benar kenal siapa itu Tuhan kita. Nah, kalau dari kesempatan yang lalu, kita kan dari bidang pembinaan sudah belajar tentang serial perkataan Tuhan Yesus, akulah ya. Akulah gembala yang baik. Kemarin ada dari Musa Surya yang bawakan. Akulah roti hidup, akulah pintu. Dan pada hari ini kita akan melanjutkan serial perkataan Tuhan akulah ini dengan perkataan Tuhan yang mengatakan akulah kebangkitan dan hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita minta pertolongan Tuhan supaya kita bisa mengerti atas firman Tuhan yang kita dengar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Ada kesempatan sekali lagi bagi kami, dimanapun kami berada saat ini, boleh mendengarkan firman-Mu. Tolong Tuhan, biar Roh Kudus Tuhan hadir saat ini, bersama-sama dengan kami ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami diberi pengertian. Kami mendapatkan satu hikmat daripada Tuhan, biar kami juga boleh percaya, mengimani apa yang kami dengar, dan juga kami diberikan kekuatan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita lanjut baca Alkitab dulu ya. Ayatnya itu dari Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai 26 saya bacakan. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Bapak Ibu Saudara, sekitar 3 tahun yang lalu sebelum adanya COVID, saya mendapatkan kesempatan boleh mengunjungi keluarga saya yang ada di China. Jadi waktu itu saya mendapatkan kesempatan juga untuk bisa hadir beribadah di gereja bawah tanah di sana. Ketika saya ngobrol-ngobrol dengan orang di sana dan saya diundang malamnya untuk makan di salah satu rumah penatua gereja itu. Di dalam percakapan malam itu ada satu hal yang saya penasaran dari sejarah China. Jadi saya tanya sama beliau, sama susu gitu. Saya tanya, Su, apakah benar ya bahwa orang-orang Jepang, nenek moyang Jepang itu sebenarnya orang-orang China dulu? Loh, dia nanya, emangnya cerita seperti apa yang kamu tahu tentang sejarah ini? Maka saya ceritakanlah sejarah yang saya ketahui. Jadi zaman dulu, ketika China masih hidup sebagai negara kerajaan, ada seorang kaisar ya, yang takut sekali mengalami kematian. Kalau dilihat dari umurnya sebenarnya masih sangat muda, ya, masih 50-an. Sakit-sakitan juga enggak. Tetapi dia menjadi takut akan kematian karena dia melihat anggota keluarganya, ya, ada prajuritnya juga, rakyatnya. Kok satu persatu ada yang meninggal? Meninggal karena sakit, meninggal karena memang sudah tua umurnya. Lalu dia berpikir, wah, ini kayaknya tinggal tunggu giliran, suatu saat nanti dia juga bisa mati. Wah, dia kalau kata orang Palembang tuh bingsal gitu loh, nggak tenang. Dia merasa nanti suatu saat dia akan mati juga. Dan akhirnya dia memutuskan untuk mengumpulkan orang-orang pintar yang ada di kerajaannya, itu para ahli obat, ya, apoteker kalau zaman sekarang. Dikumpulin orang-orang ahli tanaman obat itu dan diperintahkan untuk cari atau racik lah ya ramuan obat yang bisa membuat dia hidup selama-lamanya.
Akhirnya butuh waktu yang cukup lama, orang-orang ini bekerja sesuai dengan perintah kaisar, tetapi tidak didapatkan. Malah kaisar seiring bertambahnya umurnya mulai sakit-sakitan, ya, asam urat, kolesterol, darah tinggi, ya, kayak gitulah. Dan mereka pikir, wah berarti nggak ada nih, ya, tanaman obat yang bisa buat panjang umur atau hidup selama-lama ini nggak ada nih di dataran China. Kaisar malah sakit-sakitan. Mungkin ada di pulau lain selain di pulaunya kita. Mereka pikir seperti itu. Maka kaisar mengirim mereka. Yaitu mereka itu siapa saja? Yaitu para ahli tanaman obat dan beberapa rakyat untuk membantu kehidupan mereka di sana, dan juga para prajurit untuk melindungi mereka dalam perjalanan. Jadi ketika mereka dikirimkan, mereka pakai kapal besar. Kapal besar menuju ke satu pulau yang hari ini kita tahu itu pulau negara Jepang. Nah, ini dimulai nih ya kisahnya. Jadi ketika mereka sampai di sana, mereka cari tanaman obat untuk kaisar. Mereka nggak pulang, Bapak Ibu. Mereka nggak pulang kembali ke China. Dan orang-orang yang menetap di sana, itu jugalah adalah orang-orang nenek moyangnya negara Jepang. Nah, itulah kenapa orang-orang Jepang itu kita kenal sebagai orang-orang yang pintar. Karena mereka memang nenek moyangnya itu tergolong dari orang-orang yang pintar dari China dulunya. Ya, bahasa yang mereka gunakan, huruf kanji, itu juga tidak berbeda dengan huruf yang dipakai di Mandarin tradisional yang belum disimplified, yang belum disederhanakan. Nah, Bapak Ibu, saya konfirmasi sejarah ini apakah benar ya dari orang asli, orang-orang tua yang tinggal di China. Dan ternyata di dalam tradisi mereka juga percaya sejarah inilah yang terjadi. Nah, pagi ini saya bukan mau kita belajar tentang sejarah China dan Jepang, ya, tetapi saya mau mengajak kita melihat, menyoroti pemikiran atau rasa takut akan kematian dari sang kaisar. Sang kaisar mempunyai rasa takut kepada kematian dan dia percaya bahwa di dunia ini sebenarnya ada obat loh untuk membuat dia hidup kekal. Ya, cara orang waktu itu ya tentu melalui tanaman-tanaman obat, ya, sampai sekarang pun tanaman-tanaman obat di China itu terkenal sampai hari ini, ya. Dan dia berharap bahwa para ahli obat dari kerajaannya bisa menemukan obat itu dan bisa membuat dia hidup panjang umur. Nah, usaha yang dilakukan oleh kaisar itu sebenarnya dilakukan juga sampai hari ini. Ya, beberapa ahli, profesor dan juga orang-orang saintis, ya, orang-orang yang bergerak di bidang sains itu mencari tahu bagaimana manusia bisa bebas dari kematian. Mereka menganggap bahwa kematian adalah masalah biologis yang sebenarnya bisa diobati, sama seperti penyakit. Tetapi Bapak Ibu, memang sampai hari ini belum ada teknologi ataupun dari bidang medis yang bisa mewujudkan keinginan itu. Belum ada orang yang bisa hidup kekal di dunia ini. Di dalam Alkitab pun sejak Adam dan Hawa sampai hari ini, ujung dari kehidupan manusia di dunia ini adalah kematian. Ya, tidak peduli badannya mau sekuat apa, segede apa, ya, umurnya tua atau muda, cewek atau cowok, kaya atau miskin, tinggi atau rendah jabatannya. Semua ujung dari kehidupannya adalah kematian. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi setelah kematian jika Alkitab tidak memberitahunya kepada kita. Tetapi puji Tuhan, Alkitab memberitahu kita apa yang akan terjadi, apa yang akan kita alami ketika kita mengalami kematian. Ya. Nah, firman Tuhan yang kita baca tadi di awal, itu adalah perkataan Tuhan. Tuhan ngomong, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Kata ia akan hidup walaupun ia sudah mati jelas memberitahu kita bahwa ada kehidupan Bapak Ibu Saudara setelah dari kematian. Ia akan hidup walaupun ia sudah mati.
Ada kehidupan tuh setelah kita menutup mata di tempat ini. Lalu Tuhan lanjutkan, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya, kata Tuhan. Apa artinya tidak akan mati selama-lamanya? Maka artinya adalah ada masanya kita itu mati, tetapi akan ada waktunya nanti kita tidak akan mati lagi. Artinya apa? Bangkit dari kematian, Bapak Ibu. Seperti yang selalu Tuhan Yesus lakukan, ya, ketika Tuhan mengajar dan mengatakan sesuatu, orang-orang Yahudi itu kagum dengan Tuhan. Karena Tuhan terkenal bukan cuma ngomong, bukan cuma mengajar seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi waktu itu, tetapi dia membuktikan apa yang dia katakan. Ketika Tuhan berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup," ia langsung membuktikannya juga di dalam Yohanes 11 itulah yang tadi kita baca. Kalau kita baca secara keseluruhan pasal 11 di kitab Yohanes, kita akan melihat kisah ini. Ketika Tuhan mengatakan akulah kebangkitan dan hidup, Tuhan langsung membuktikan bahwa dialah kebangkitan dan hidup itu. Dengan cara apa? Dia membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari lamanya. Mayat yang sudah membusuk 4 hari di dalam kubur, Tuhan perintahkan keluar. Tuhan berkata, "Lazarus, marilah keluar." Lalu Lazarus keluar dari kubur itu, di posisi badannya itu masih diikat dengan kain kafan. Alkitab mencatat demikian. Bayangkan Bapak Ibu, jikalau Lazarus waktu itu adalah orang yang kita kenal, kita ada di dalam situasi itu. Kita sudah upacara kedukaan, udah ibadah kedukaan, ibadah penghiburan 4 hari yang lalu. Dan kita sama-sama melihat ibadah tutup petinya 4 hari yang lalu, udah dikubur. Tapi tiba-tiba orang itu hidup lagi. Kalau saya jadi orang-orang yang melihat kejadian itu, antara kepala dengan mata saya itu tidak berjalan bersamaan. Karena sesuatu yang kita lihat, yang kita saksikan barusan adalah sesuatu yang luar biasa. Karena yang kita mengerti adalah kematian adalah sesuatu yang pasti. Bagi manusia tidak ada jalan balik. Ketika kita sudah mati, kita tidak mungkin lagi hidup lagi. Itu yang kita mengerti selama ini. Tubuh kita akan membusuk ketika kita meninggal. Otak kita tidak akan lagi berfungsi. Darah kita tidak akan lagi mengalir karena jantung kita berhenti untuk memompa. Itu yang kita ketahui. Tetapi Tuhan punya kuasa menghidupkan kembali tubuh yang busuk itu. Dan roh dari orang yang meninggal itu tadi, yaitu Lazarus, diperintahkan balik lagi ke badannya. Dan badannya itu jadi sehat. Lazarus hidup sebagai orang yang normal waktu itu. Ya, Tuhan ketika setelah membangkitkan Lazarus, Lazarus makan bareng loh sama Tuhan. Makan bareng sama para murid. Tepat seperti yang Tuhan katakan tadi, Bapak Ibu. Tuhan membuktikan bahwa dia benar-benar akulah kebangkitan dan hidup itu. Tetapi memang di awal, Tuhan berkata, "Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku." Garis bawahi kata percaya kepadaku itu 2 kali Tuhan ulang. Tidak akan mati selama-lamanya. Lazarus selama dia hidup, dia adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan, percaya kepada Kristus. Lazarus dan Maria, Marta, satu keluarga ini ya. Lazarus ini anak bungsu, Marta dan Maria itu cece-cecenya. Ketiga saudara ini hidup dekat dengan Tuhan. Itulah Tuhan membuktikan dari kehidupan Lazarus bahwa orang percaya akan dibangkitkan dari kematian. Coba kita pikirkan hal ini Bapak Ibu. Tuhan bukan hanya membuktikan perkataannya dari kebangkitan Lazarus, dari kebangkitan anak Yairus, ingat kisah itu ya? Anak perempuan Yairus yang mati juga waktu itu, yang Tuhan bilang dia sedang tidur gitu, padahal dia sudah meninggal. Bukan cuma itu, tetapi Tuhan membuktikan juga dari kebangkitan dirinya sendiri. Setelah 3 hari
hari ketiga setelah kematian Tuhan, dia bangkit dari kematian. Bapak Ibu Saudara, kalau di dunia nyata, di kehidupan kita sekarang, bagaimana kita bisa percaya kepada orang yang mengaku sebagai ahli mobil, ya, ahli benerin mobil gitu, tetapi dia sendiri tidak bisa benerin mobilnya? Nggak mungkin kita percaya, ya kan, kalau dia ahli mobil. Dan bagaimana kita bisa percaya kalau orang itu ahli komputer, kalau komputernya saja tidak bisa dia benerin? Kita tidak akan percaya dia ahli komputer. Sama Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa percaya kalau Tuhan adalah kebangkitan dan hidup itu? Meskipun dia sudah membangkitkan Lazarus, meskipun dia sudah membangkitkan anak Yairus dan anak seorang janda itu. Tetapi kalau di akhirnya Tuhan tidak bisa membangkitkan dirinya sendiri, tidak mungkin kita percaya bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup. Oleh karena itu, Tuhan bangkit dari kematian pada hari yang ketiga setelah kematiannya, untuk membuktikan benar-benar bahwa dirinya lah kebangkitan dan hidup. Dan dia membuktikan bahwa dirinya berkuasa atas maut. Itulah kenapa Rasul Paulus menuliskan, "Hai maut, di manakah kemenanganmu?" Kata Rasul Paulus, "Hai maut, di manakah sengatmu?" Sengat maut itu dosa. Dan dosa mendapatkan kuasa daripada Taurat. Tetapi kita bersyukur kepada Allah yang memberikan kemenangan kepada kita melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Yaitu apa? Kemenangan Tuhan Yesus dari kematian, Bapak Ibu. Tuhan pernah berkata seperti ini, "Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku." Maksudnya apa? Tidak seorang pun mengambil nyawaku daripadaku. Melainkan aku sendiri, aku yang memberikannya menurut kehendakku sendiri. Ya, aku berkuasa memberikannya, memberikan nyawanya, dan berkuasa juga untuk mengambilnya kembali. Tuhan punya kuasa untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan dosa banyak orang. Tetapi Tuhan juga punya kuasa untuk mengambilnya kembali. Untuk memberikan kita pengharapan, Bapak Ibu, bahwa dia juga berkuasa atas nyawa kita, atas roh kita. Dia berkuasa memberikan hidup kekal itu. Dari kebangkitannya kita bisa lihat kuasanya. Nah, mempunyai iman kepada Tuhan Yesus memang tidak mengubah fakta bahwa kita memang harus melewati masa yang namanya kematian. Itu tetap harus kita hadapi. Tetapi dalam iman kepada Kristus, kematian bukan lagi sebagai momok yang menakutkan bagi kita. Sesuatu yang gelap, sesuatu yang tidak terpecahkan, sesuatu yang misterius. Tidak lagi, Bapak Ibu. Karena di dalam Kristus, Kristus sendiri memberitahu kita bahwa itu sebuah awal bagi kita untuk memasuki sebuah kehidupan yang Tuhan janjikan, yaitu kehidupan kekal bersama dengan Allah Sang Pencipta kita. Kita harus ingat bahwa kebangkitan dan kehidupan setelah kematian hanya bisa kita terima melalui iman kepada Kristus. Semasa kita hidup, kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Bukan menjadi orang Kristen yang ikut-ikutan saja. Oh, orang tuaku Kristen, ya udah aku juga ke gereja. Oh, anak-anakku coba-coba masuk gereja Kristen, aku mau coba juga. Ikut-ikutan aja. Enggak, bukan percaya yang seperti itu yang Tuhan mau. Tetapi percaya di dalam hati kita, dengan segenap hati kita bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Maka kita akan diselamatkan. Dan keseriusan hati kita itu, keseriusan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan bisa kita buktikan melalui kehidupan kita, melalui niat kita mengenal Dia melalui firman-Nya. Hari Minggu datang ibadah, kita bisa buktikan semua itu, tunjukkan kepada dunia, tunjukkan kepada Tuhan bahwa kita serius ikut Tuhan. Ya. Kalau kita mati dan kita mau jadi miliknya Tuhan, hidup kita juga harus jadi milik Tuhan. Kalau kita mau diberikan kehidupan oleh Tuhan setelah kematian, semasa kita hidup, kita juga berikan hidup kita kepada Tuhan. Ya, maka sepenuhnya hidup ataupun mati,
tubuh dan roh kita itu milik Tuhan. Terakhir Bapak Ibu Saudara, Tuhan pernah berkata seperti ini, jadi pesan buat setiap kita. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka, yaitu kita orang-orang percaya, dari tanganku, dari tangan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak, terima kasih untuk kesempatan dalam sesi pembinaan ini. Iman kami kembali dididik. Kami diajari firman Tuhan tentang arti ketika Tuhan berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Tuhan, dengan iman kami percaya bahwa Engkau punya kuasa tentang kehidupan dan kebangkitan kami nanti. Kami sebagai orang-orang percaya menantikan masa ketika kami bisa hidup bersama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Tetapi semasa kami hidup di dunia ini, Tuhan, tolong genapilah firman-Mu yang mengatakan bahwa tidak seorang pun yang bisa merebut iman kami. Iman yang kami percayai saat ini. Apapun itu, kelaparan, kemiskinan, orang jahat sekalipun, tidak ada seorang pun, tidak ada sesuatu apapun yang bisa memisahkan kami, yang bisa merebut iman kami kepada Tuhan. Tolong jagai iman setiap kami, Tuhan. Setia, agar kami bisa setia sampai akhir ketika kami ketemu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, menaikkan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.